Topik multikulturalisme adalah pembelajaran yang sangat penting untuk remaja tingkat SMA atau SMK. Seperti yang kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur. Ada banyak keanekaragaman di bangsa kita. Ada berbagai macam suku, budaya, agama, keberagaman gaya hidup, cara pandang, dan lain-lain. Makanya, sangat penting untuk kita belajar tentang multikulturalisme. Hal pertama yang akan kita bahas adalah pengertian multikulturalisme. Ada beberapa pengertian tentang multikulturalisme. Yang pertama, multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Yang kedua, multikulturalisme adalah suatu gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Jadi, kalau kita lihat dari dua pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa inti multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, ataupun agama. Perlu kita garis bawahi bahwa multikulturalisme menekankan kebudayaan dalam kesederajatan. Jadi, melalui multikulturalisme, masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, dan perdamaian. Hal kedua, kita akan membahas tentang masyarakat multikultur. Dalam pelajaran sejarah, kita belajar bahwa sejak zaman kolonialisme terjadi penindasan terhadap suku, bangsa, dan budaya masyarakat tertentu. Ada bangsa dan budaya tertentu yang menjadi begitu superior dan berkuasa, dan mereka cenderung menolak serta menindas suku, bangsa, dan budaya lain, bahkan agama lain. Sejak zaman kolonialisme berakhir pun, kita sering melihat penindasan dan pengabaian terhadap kaum minoritas. Bahkan sampai dengan saat ini, kita pun juga masih melihat ada orang-orang dari kelompok tertentu diperlakukan secara tidak adil. Dan kenyataan itulah yang melahirkan pandangan baru mengenai multikulturalisme. Melalui multikulturalisme ini, diharapkan masyarakat memiliki cara pandang baru terhadap keberagaman, yaitu semua manusia dalam keberagamannya memiliki hak yang sama untuk diterima, dihargai, dan dipenuhi hak-hak asasinya sebagai manusia. Hal ketiga, kita akan membahas multikultur Indonesia. Sebagai pelajar, kita pasti tahu bahwa Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun ada banyak perbedaan, ada banyak keberagaman, tetapi tetap terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan. Dan kalau kita lihat di bangsa kita Indonesia, masih sering terjadi konflik di kalangan masyarakat. Masih ada orang-orang yang membeda-bedakan suku, agama, status sosial, dan ada orang-orang yang merasa diperlakukan secara tidak adil, dan lain sebagainya. Saya mengambil contoh, di Indonesia
pada zaman Orde Baru tidak ada pengakuan terhadap agama Konghucu. Bahkan masyarakat keturunan Cina amat dibatasi hak-hak politiknya. Dan sejak di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, negara mengakui agama Konghucu dan hak-hak masyarakat keturunan Cina dipulihkan sama dengan kaum pribumi Indonesia. Bahkan ada seorang tokoh muda dari kalangan pribumi Cina yang akrab disapa Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Mereka berhasil menembus tembok minoritas dan membuktikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin di negara ini. Semakin kesini, multikulturalisme di bangsa kita semakin membaik. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan beragama, khususnya di gereja, kita lihat multikulturalisme di bangsa kita semakin membaik. Contoh, GKI yang dahulunya merupakan gereja orang Indonesia keturunan Tionghoa, pada masa kini jemaat GKI berasal dari berbagai suku, budaya, dan daerah. Contoh lagi, GPIB yang didirikan untuk orang dari Indonesia Timur sekarang terbuka bagi orang-orang dari berbagai daerah, suku, dan budaya. Contoh lagi, GBI, gereja yang sangat terbuka terhadap multikultur. Jemaatnya amat beragam dari segi suku, kebudayaan, dan kelas sosial. Dalam mewujudkan multikulturalisme, sebagai umat Kristen ada beberapa sikap yang harus dihindari dan ada juga beberapa sikap yang harus diperkuat. Beberapa sikap yang harus dihindari adalah yang pertama, primordialisme. Primordialisme artinya perasaan kesukuan yang berlebihan, menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, maju, dan baik. Sikap ini tidak baik untuk dikembangkan di masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Yang kedua, etnosentrisme. Etnosentrisme artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Yang ketiga, diskriminatif. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena dapat memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara. Yang keempat, stereotip. Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keberagaman suku bangsa dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas. Jadi, tidak tepat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan sehingga membentuk sebuah kebencian. Dan sekarang kita akan belajar tentang beberapa sikap yang harus diperkuat sebagai umat Kristen. Yang pertama, kita harus menerima dan menghargai semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. 2. Menolong sesama
serta menunjukkan solidaritas tanpa memandang latar belakang perbedaan. Yang ketiga, menghilangkan prasangka buruk terhadap suku, bangsa, dan budaya maupun kelas sosial tertentu termasuk berbagai julukan. 4. Harus berpikir positif terhadap semua orang, namun tetap kritis. Artinya, harus memiliki kemampuan menyaring berbagai perbedaan yang ada, sehingga tidak kehilangan identitas. 5. Menjadikan hukum kasih sebagai landasan dalam bergaul dengan sesama.